Halo semuanya, apa kabar? Senang banget bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di tempat di mana kita akan membahas berbagai topik penting seputar bisnis, investasi, dan keuangan dengan cara yang asik dan santai, dan tentunya mudah dipahami. Nah, kali ini kita akan ngomongin soal sesuatu yang benar-benar penting buat masa depan Indonesia, yaitu bonus demografi. Ini bukan sekedar istilah keren yang sering disebut-sebut, tapi ini adalah peluang emas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju, asalkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan kuncinya investasi yang tepat di sektor pendidikan dan industri. Jadi, yuk siapin minuman favorit kalian, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai pembahasannya. Secara sederhana, bonus demografi itu adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun jauh lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, dalam kondisi seperti ini, negara punya peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Karena penduduk usia produktif ini adalah motor penggerak ekonomi. Mereka yang bekerja, mereka yang menghasilkan, mereka yang bikin roda ekonomi terus berputar. Tapi tunggu dulu, bonus demografi ini bukan sesuatu yang otomatis menjamin kemakmuran. Ini adalah peluang yang harus dikelola dengan baik. Bayangin deh, kalau misalnya penduduk usia produktif ini nggak punya pendidikan yang memadai atau nggak punya keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, mereka justru bisa jadi beban. Jadi, bonus demografi ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi berkah, bisa juga jadi musibah kalau kita nggak siap. Bayangkan kita punya energi yang melimpah, tapi kalau kita nggak tahu cara memanfaatkannya, energi itu bakal sia-sia. Nah, itulah gambaran bonus demografi. Di satu sisi, kita punya tenaga kerja yang berlimpah, tapi di sisi lain, kalau mereka nggak didukung dengan pendidikan yang tepat, lapangan pekerjaan yang memadai, dan industri yang berkembang, kita malah akan menghadapi masalah yang besar, seperti pengangguran massal, ketimpangan sosial, dan bahkan peningkatan angka kriminalitas. Jadi, tantangannya di sini adalah bagaimana kita bisa mengubah bonus demografi ini menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya, ya, kita harus berinvestasi di sektor-sektor yang bisa memberikan dampak jangka panjang, seperti pendidikan dan industri. Ini bukan hanya soal menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga soal membekali tenaga kerja kita dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar global. Ngomong-ngomong soal pendidikan, ini adalah sektor yang benar-benar krusial. Kenapa? Karena pendidikan adalah pondasi dari segalanya. Coba bayangin, tanpa pendidikan yang baik, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif? Di era sekarang, dunia kerja terus berubah dengan cepat, teknologi berkembang pesat, dan banyak pekerjaan yang dulu dilakukan manusia sekarang sudah digantikan oleh mesin atau bahkan algoritma. Jadi, kita harus memastikan bahwa generasi muda kita siap menghadapi tantangan ini. Untuk itu, investasi di sektor pendidikan harus mencakup banyak aspek. Pertama, kita harus memastikan bahwa semua anak Indonesia tanpa terkecuali punya akses ke pendidikan yang berkualitas. Ini berarti pemerintah harus membangun sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, memperbaiki kualitas pengajaran, dan menyediakan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan zaman. Gak cuma itu, kita juga perlu mengadopsi teknologi dalam sistem pendidikan kita. Dengan e-learning misalnya, pendidikan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit mendapatkan akses. Selain itu, kita juga harus mengubah pola pikir pendidikan yang hanya fokus pada nilai akademis semata. Di dunia kerja, soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan berpikir kritis sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Jadi, kurikulum pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh bukan hanya dari sisi akademis, tapi juga dari sisi keterampilan hidup. Setelah bicara soal pendidikan, sekarang kita masuk ke sektor industri. Kenapa industri ini penting? Karena industri adalah tempat di mana teori yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan secara langsung. Industri adalah sumber utama penciptaan lapangan kerja dan penggerak utama ekonomi. Tanpa industri yang kuat, tenaga kerja yang terdidik dan terampil pun nggak punya tempat untuk menerapkan kemampuan mereka. Namun, kita harus cerdas dalam memilih sektor industri mana yang perlu didorong. Kita harus fokus pada industri yang punya potensi besar di masa depan dan bisa membawa Indonesia masuk ke dalam peta persaingan global. Salah satu contohnya adalah industri teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita harus memastikan bahwa Indonesia nggak hanya jadi pengguna, tapi juga produsen teknologi.
Investasi di sektor ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong inovasi. Industri lain yang gak kalah penting adalah industri kreatif. Indonesia punya potensi besar di sektor ini, mulai dari musik, film, fashion, hingga kuliner. Industri kreatif ini gak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Selain itu, industri energi terbarukan juga sangat penting, mengingat dunia sedang bergerak menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia punya potensi besar di sektor ini, seperti energi surya dan panas bumi yang bisa dikembangkan menjadi sumber energi utama di masa depan. Untuk memastikan industri-industri ini bisa berkembang, pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai, memberikan insentif kepada pelaku industri, serta menciptakan regulasi yang mendukung. Misalnya, dengan mempermudah perizinan usaha, memberikan keringanan pajak, atau mendukung riset dan pengembangan. Tapi ingat, pemerintah nggak bisa kerja sendirian. Untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan pendidikan dan industri, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah bisa menjadi fasilitator, tetapi sektor swasta dan masyarakat juga harus aktif berperan. Misalnya, perusahaan-perusahaan bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menciptakan program magang yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini nggak hanya memberikan pengalaman praktis bagi siswa, tapi juga memastikan bahwa lulusan pendidikan kita siap terjun ke dunia kerja. Selain itu, masyarakat juga harus mendukung perubahan ini dengan terbuka terhadap inovasi dan terus meningkatkan kompetensi diri. Di era digital ini, belajar nggak lagi terbatas di dalam kelas. Banyak sekali platform online yang menyediakan kursus atau pelatihan yang bisa diakses siapa saja, kapan saja. Jadi, setiap individu juga punya tanggung jawab untuk terus belajar dan berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Salah satunya adalah Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, Korea Selatan adalah negara yang hancur akibat perang, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, dengan strategi yang tepat, terutama investasi besar-besaran di sektor pendidikan dan teknologi, Korea Selatan berhasil bertransformasi menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Mereka memanfaatkan bonus demografi dengan mengembangkan industri teknologi yang sekarang menjadi andalan mereka seperti Samsung dan LG. Contoh lain adalah Singapura. Negara kecil ini juga berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan berinvestasi di pendidikan dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Sekarang, Singapura lebih dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dunia dan memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Mereka berhasil menciptakan ekosistem di mana pendidikan dan industri saling mendukung, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Kita punya semua potensi yang dibutuhkan untuk menjadi negara maju, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, populasi yang sangat besar, hingga budaya yang kaya. Namun, potensi ini nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita perlu belajar dari negara-negara yang sudah berhasil dan menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi kita. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan bonus demografi ini sebelum waktunya berlalu. Jadi, kesimpulannya adalah bonus demografi bisa menjadi game changer bagi Indonesia, asalkan kita bisa mengelolanya dengan baik. Investasi di sektor pendidikan dan industri adalah kunci untuk memastikan bahwa bonus ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian kita. Ini bukan tugas yang mudah, tapi jika kita semua, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat bisa bekerja sama, nggak ada yang nggak mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga apa yang kita bahas tadi bisa membuka wawasan kalian tentang pentingnya bonus demografi dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terus semangat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.